Pernahkah kau bayangkan saat semua orang melangkah pulang meninggalkan gundukan tanahmu, apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Malam ini, kita akan menyelami perjalanan yang pasti akan kita tempuh. Tonton sampai habis, karena ini bukan sekadar kisah, ini adalah masa depanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke alam barzakh, mari kita niatkan tontonan ini sebagai pengingat diri. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian cintai. Semoga satu share darimu menjadi amal jariah yang menerangi kuburmu kelak. Malam ini, kau sendirian di kuburmu. Tak ada cahaya, tak ada suara manusia. Doa-doa dari dunia mulai jarang datang. 3 hari setelah kamu dikubur, tidak ada lagi yang menyebut namamu sesering dulu. Tangisan sudah reda, tenda-tenda sudah dibongkar, tahlil mulai sepi. Kau pikir kematian itu akhir? Tidak, saudaraku. Ini adalah awal dari perjalanan yang tidak bisa kau hentikan. Perjalanan panjang menuju keabadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mengingatkan kita tentang kepastian ini dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Maka, selamat datang di perenungan ini. Mari kita buka mata batin kita. Malam ketiga datang tanpa suara. Hanya dingin tanah dan aroma lembab yang menembus liang lahat. Ruh yang telah berpisah dari jasad mulai membuka mata batinnya, melihat dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada lampu jalanan, tidak ada bising kendaraan, hanya sunyi. Sunyi yang hidup dalam diam. Di sanalah ruh mulai memahami, inilah rumah barunya. Inilah tempat tinggal yang sebenarnya sebelum hari kebangkitan. Di permukaan bumi, keluarga mungkin masih duduk dalam lingkaran tahlil. Wajah mereka pucat, mata sembab. Namun, di alam bawah tanah, ruh memandang mereka dari jauh tanpa bisa menyentuh, tanpa bisa berkata. Ia ingin berteriak, "Aku di sini, aku butuh doa kalian," tapi suaranya tidak pernah sampai. Yang tersisa hanyalah getaran rasa antara rindu dan penyesalan yang mendalam. Malam ketiga adalah malam kesadaran total. Ruh mulai memahami apa yang disebut barzakh, sebuah dinding pemisah yang kokoh antara dunia dan akhirat. Tempat menunggu yang bisa terasa sekejap mata atau selama ribuan tahun penuh siksa. Setiap amal kini menjelma dalam bentuk nyata. Solat yang dulu dikerjakan dengan khusyuk berubah menjadi cahaya hangat yang memeluk. Sedekah yang pernah diberikan dengan ikhlas menjadi naungan lembut di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bagaimana amal menemani kita di alam kubur. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dijelaskan, Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khufqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Sesungguhnya seorang mayit apabila telah diletarkan di dalam kuburnya, ia benar-benar mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya saat mereka melangkah meninggalkannya. Bayangkan, saudaraku, kau mendengar langkah kaki orang yang paling kau cintai menjauh, meninggalkanmu sendirian dengan amalmu. Bagi yang lalai, amal yang tertinggal berubah menjadi bayangan hitam yang menyesakkan dada. Dalam gelap, 2 malaikat mendekat, Mungkar dan Nakir. Wajah mereka bukan marah, tapi penuh wibawa yang menggetarkan. Suara mereka bergema tanpa udara. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaan itu bukan sekedar ujian hafalan.
itu adalah cerminan hidup. Ruh yang beriman menjawab mantap, Allah Tuhanku. Tapi yang lalai, ia tergagap, lidahnya keluh. Kata-kata yang dulu sering diucap di dunia, kini sulit keluar dari lisan batinnya karena hatinya tidak pernah benar-benar terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah keadilan ilahi bekerja tanpa saksi, tanpa pengadilan manusia. Segala amal menjadi hakim dan waktu berhenti berjalan. Namun dari kejauhan terdengar bacaan Yasin dari rumah sang ruh. Suara itu sampai seperti desir angin lembut yang menyejukkan dadanya. Doa anak yang tulus, sedekah yang diniatkan atas namanya, semuanya menjadi sumber cahaya. Ruh tersenyum, meski air mata tak lagi ada. Ia tahu cintanya tidak berhenti di liang kubur. Malam keempat datang perlahan, membawa hawa dingin yang berbeda. Tak ada lagi langkah kaki pelayat, hanya bisikan angin yang berputar di atas tanah kubur. Ruh yang berbaring di bawah sana mulai menyadari, dunia benar-benar telah melanjutkan hidupnya. Tak ada suara isak tangis yang seramai 2 malam sebelumnya. Yang tersisa hanya sunyi yang berbicara dalam bahasa penyesalan. Di rumah, keluarga yang dulu menangis histeris, kini mulai berbicara pelan tentang warisan, tentang pekerjaan. Ada yang kembali menatap layar ponsel, menulis status Al-Fatihah di media sosial, lalu menutupnya dan tertawa melihat video lain. Namun bagi ruh, doa yang ditulis di layar tak sehangat doa yang diucap dengan hati yang bergetar. Ia menunggu bisikan zikir itu, menanti kiriman cahaya dari mulut orang-orang yang mencintainya. Malaikat datang kembali, kali ini tak untuk bertanya, tapi mencatat. Mereka menghitung amal jariah yang masih mengalir dari bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insanun qata'a amaluhu illa min thalathatin, min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yada'ulah." Artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ruh melihat dari kejauhan, anak sulungnya membuka mushaf, membaca surah Yasin perlahan. Setiap huruf yang dibaca terasa menetes menjadi cahaya yang turun menembus tanah. Suara itu tak keras, tapi cukup untuk membuat hati ruh bergetar. Ia ingin berterima kasih, tapi suaranya tak sampai. Ia hanya bisa tersenyum dalam diam. Namun saudaraku, di sisi lain bumi, ada ruh lain yang tak seberuntung itu. Tak ada anak yang mendoakan karena dulu ia tidak mendidik anaknya dengan agama. Tak ada teman yang mengingat karena pertemuannya hanya berlandaskan duniawi. Kuburnya sepi, hanya dingin yang menemaninya. Bagi ruh yang beriman, malam keempat adalah pelajaran tentang cinta sejati. Cinta yang tetap hidup lewat doa. Ia memahami sekarang bahwa harta, jabatan, dan pujian dunia hanyalah debu. Yang berharga hanyalah amal yang tulus. Di alam barzah, waktu berjalan berbeda. Satu malam bisa terasa seperti 1000 tahun. Ruh beriman menghabiskannya dalam ketenangan, sementara ruh durhaka terjerat dalam rasa takut yang panjang. Mereka menunggu dalam 2 keadaan yang sama sekali berbeda, seolah 2 dunia berlapis di satu ruang yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang zalim saat menghadapi kematian dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataannya yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Malam kelima tiba tanpa tanda. Tidak ada suara langkah, tidak ada bacaan doa di atas pusara. Hanya hembusan angin yang membawa debu dan daun kering. Ruh kini benar-benar sendirian. Tidak ada lagi gema doa yang riuh dari rumah. Hanya kesunyian yang hidup di antara partikel tanah. Disinilah ruh mulai merasakan apa arti sepi yang sesungguhnya. Sepi yang tidak punya ujung. Ruh menatap ke sekelilingnya, tidak dengan mata, tapi dengan kesadaran. Kuburnya kini tampak seperti ruang tanpa arah. Dinding tanah menjadi saksi diam yang memantulkan semua kenangan hidupnya. Ia melihat sekilas bayangan dirinya di dunia. Saat tertawa terbahak-bahak melupakan waktu sholat. Saat marah meledak-ledak menyakiti hati orang tua. Saat lupa bersyukur atas nikmat sehat. Semua itu muncul seperti cuplikan film lama yang tak bisa dihentikan. Dan setiap kali kenangan dosa muncul, dada ruh itu bergetar seperti disayat penyesalan. Namun, bagi ruh yang beriman, kesunyian bukanlah penderitaan. Ia seperti berada di ruang istirahat yang tenang, menanti panggilan Robnya. Kuburnya menjadi taman kecil yang harum, disinari cahaya lembut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Al-qabru raudhatun min riyadil jannah, au hufratun min hufarin nar." Kuburan itu adalah satu taman dari taman-taman syurga, atau satu lubang dari lubang-lubang neraka. Bagi yang beriman, suara tasbih terdengar samar dari kejauhan, berasal dari doa sahabat yang masih setia mengingatnya. Ia tersenyum dalam damai. Sebaliknya, bagi yang lalai, kubur menjadi sempit. Setiap sisi menekan perlahan seolah bumi menagih apa yang dulu ia injak dengan sombong. Ini disebut dengan dhammah al-qabr atau himpitan kubur. Nafas tidak dibutuhkan di alam ini, tapi rasa sesak tetap ada. Sesak dari kesadaran bahwa semua yang pernah ia banggakan kini tak berguna. Uang di bank, sertifikat tanah, wajah tampan atau cantik, semuanya hancur bersama jasad yang membusuk. Ruh itu menatap dirinya di masa lalu. "Andai saja," bisiknya. "Andai saja aku tidak menunda sholat. Andai saja aku bersedekah walau sedikit." Tapi penyesalan di alam ini tidak punya ruang untuk perbaikan. Waktu di alam kubur tidak seperti di dunia. Malam keenam tiba seperti tirai tebal yang turun perlahan. Tak ada suara langkah manusia. Hanya desir lembut angin yang berputar di antara nisan. Dunia sudah benar-benar melupakan. Tapi di bawah sana, dua alam berjalan bersamaan. Satu bercahaya dan satu gelap gulita. Disinilah perbedaan mulai nyata antara mereka yang hidup dengan iman dan mereka yang mati dalam kelalaian. Bagi ruh yang beriman, kubur terasa luas. Ada aroma harum yang datang entah dari mana, seakan surga mengirimkan wangi penyambutan. Cahaya lembut turun seperti embun, menenangkan hati yang dulu pernah gelisah di dunia. Malaikat menampakkan diri bukan untuk menginterogasi, tapi untuk menenangkan. "Tidurlah seperti pengantin yang menanti pagi." Begitulah kata mereka. Imam Al-Ghazali pernah berkata dalam kitabnya bahwa kematian bagi seorang mukmin adalah seperti keluarnya bayi dari rahim ibu yang sempit menuju dunia yang luas. Begitulah ruh mukmin keluar dari dunia yang penuh masalah menuju alam barzah yang penuh rahmat. Namun di sisi lain, bagi ruh yang durhaka, malam keenam adalah awal dari kesempitan yang sesungguhnya. Kubur menutup rapat. Tanah seolah menekan dada, udara gelap meneteskan ketakutan.
Suara teriakan tanpa suara menggema di ruang kosong, karena tidak ada yang bisa mendengar jeritan di alam barzah. Di alam ini, cahaya bukan datang dari matahari, tapi dari amal. Ruh yang dulu sabar, yang menjaga lidah dari menyakiti orang, yang memaafkan kesalahan saudara, kini bersinar dengan cahaya lembut. Sedangkan yang dulu sombong, menipu, dan zalim, kini gelap, berat, dan tertutup. Ruh yang beriman mendengar bisikan lembut, inilah balasan atas kesabaranmu di dunia. Ia tersenyum, ia teringat bagaimana dulu ia menahan diri saat marah, menolong orang diam-diam, semua itu kini kembali dalam bentuk ketenangan di dalam kuburnya. Ia tidak lagi takut. Ia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menepati janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Malam ketujuh datang sunyi, tanpa bacaan tahlil yang meriah, tanpa zikir berjamaah yang ramai. Tanah di atas pusara mulai mengering, bunga tabur mulai layu. Ruh yang terbaring di bawah sana kini menatap dari balik tabir barzah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata, melainkan dengan rasa. Ia tahu, malam ini tidak banyak yang mengingatnya. Dunia sudah benar-benar melanjutkan hidup. Di rumah, obrolan sudah berganti. Anak-anak mulai kembali bekerja. Tawa kecil mulai terdengar di ruang tamu. Foto almarhum masih terpajang di dinding, tapi tak ada lagi yang berhenti lama menatapnya. Doa hanya diucapkan sesekali, kadang di sela-sela kesibukan, kadang saat rasa rindu datang tiba-tiba. Namun di alam kubur, doa yang sedikit itu seperti seteguk air di tengah padang tandus. Ruh menanti satu suara, siapapun, asal menyebut namanya di dalam doa. Ia tak butuh tangisan, ia hanya butuh zikir yang tulus. Malaikat datang mencatat keadaan malam itu. Tak ada tambahan pahala kiriman yang signifikan. Ruh mulai bertanya-tanya, apakah semua akan melupakanku seperti ini? Tapi malaikat menjawab lembut, doa yang engkau harapkan dulu bisa kau kirimkan kepada orang lain. Kini kau menanti balasan dari amalmu sendiri. Ruh beriman tersenyum getir, namun lega. Ia teringat masa hidupnya. Dulu pernah menolong orang yang kelaparan, pernah memaafkan meski sakit, pernah bersujud di sepertiga malam saat orang lain tidur. Semua itu kini menjadi cahaya yang menjaga dirinya dari gelap. Meski tidak ada doa kiriman malam itu, amal-amalnya tetap hidup menerangi kubur seperti pelita yang tidak padam. Berbeda dengan ruh yang lalai, malam ketujuh menjadi sangat berat. Tidak ada amal yang bisa menyelimutinya, tidak ada zikir yang naik dari bumi. Kubur terasa dingin dan gelap seolah waktu membeku. Ia menyesal bukan karena mati, tapi karena hidupnya dulu dihabiskan untuk hal yang tak berguna. Andai saja aku tahu, satu sedekah kecil bisa jadi cahaya sebesar ini, katanya lirih. Waktu berjalan lambat. Setiap detik di barzah terasa seperti tahun di atas tanah. Kehidupan terus berputar. Di bawahnya, ruh masih menunggu satu nama dipanggil di dalam doa. Kadang, satu bacaan subhanallah dari mulut anaknya terasa sampai seperti sinar kecil menembus tanah, menyapa jiwanya sebentar. Ia tersenyum sekejap sebelum kembali dalam diam. Ketika fajar menyapa bumi, kubur tetap sunyi. Tapi ruh beriman kini mengerti. Yang ia butuhkan bukan sekadar doa dari orang lain, melainkan jejak amal solih yang ia tinggalkan sendiri. Malam ke-8, turun perlahan. Kubur kini tak lagi sesepi sebelumnya.
tapi juga tak seramai hari-hari awal. Di bawah tanah, ruh duduk dalam diam. Ia tidak gelisah, tidak pula takut. Malam ini terasa berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa semua yang terjadi padanya adalah bagian dari takdir yang sempurna. Selama 7 malam terakhir, ia telah melewati gelap, sepi, rindu, dan penyesalan. Tapi malam ke-8 ini membawa sesuatu yang baru, penerimaan, ridho. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa aku mati?" Karena kini ia tahu kematian bukan akhir, tapi fase perpindahan. Ruh beriman tersenyum kecil. "Ternyata engkau tidak pernah melupakan satupun kebaikan, ya Allah," bisiknya lirih. Malam ke-8 adalah malam peneguhan bagi orang mukmin. Cahaya di dalam kuburnya kini lebih terang. Ia merasakan kelembutan yang tidak berasal dari dunia. Suara tasbih lembut mengalun di telinga batinnya. Ia mulai memahami, inilah yang disebut rahmat Allah. Namun, bagi ruh yang lalai, malam ke-8 ini adalah pengakuan pahit. Ia menunduk, menyadari betapa besar dosanya. Ia tidak lagi membantah, tidak lagi beralasan. Hatinya penuh penyesalan. "Ya Allah, aku salah, tapi Engkau Maha Pengampun. Jangan biarkan aku sendirian dalam gelap ini." Jika ia membawa setitik iman, harapan itu masih ada. Malaikat mendekat dengan wajah lembut. "Engkau telah mengakui kesalahanmu, dan Tuhanmu Maha Pengampun." Seketika, seberkas cahaya masuk menembus tanah. Di atas sana, seorang ibu yang renta menatap langit malam dan berdoa, "Ya Allah, ampuni anakku." Doa itu menembus bumi, melewati lapisan waktu, dan sampai tepat ke ruh yang menanti cahaya. Kini, ruh tahu semua yang terjadi adalah jalan pulang. Ia menatap langit barzah dan berbisik, "Ya Allah, jika ini takdirku, maka aku menerimanya dengan sepenuh hati. Jadikan malam-malamku cahaya dan bangkitkan aku dalam ridho-Mu." Sahabatku, matahari terbit dan terbenam. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun. Kita yang masih hidup seringkali lupa bahwa kita sedang antre menuju lubang yang sama. Cerita tentang malam-malam di alam kubur ini bukan sekadar dongeng untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ruh-ruh di alam barzah saat ini sedang berharap bisa kembali ke dunia walau hanya 1 menit. Untuk apa? Bukan untuk mengejar kekayaan, bukan untuk membalas dendam, bukan untuk meraih jabatan. Hanya untuk bersujud sekali lagi, hanya untuk bersedekah walau sebutir kurma. Tapi waktu mereka sudah habis. Waktu kita masih ada. Tapi sampai kapan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita untuk memperbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, mumpung nafas masih berhembus, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solatlah sebelum disolatkan. Sedekahlah sebelum hartamu menjadi rebutan ahli waris. Minta maaflah sebelum lisan terkunci selamanya. Jangan biarkan malam pertamamu di alam kubur menjadi malam yang penuh penyesalan dan ketakutan. Jadikanlah ia malam pengantin yang indah di mana amal solehmu menyambutmu dengan senyuman dan cahaya. Sahabatku yang dirahmati Allah, terima kasih telah menemani perenungan panjang ini. Semoga hati kita menjadi lebih lembut dan iman kita semakin kokoh. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyapa kalian semua. Dari kota atau negara mana saja kalian menyimak video ini, tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Dan sebagai penutup yang indah,
Mari kita penuhi kolom komentar di bawah dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atau tuliskan satu doa atau harapan yang paling sering kalian panjatkan sepanjang hidup. Tuliskan, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau, Ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Semoga ribuan orang yang membaca komentarmu ikut mengaminkan dan menjadi sebab terkabulnya doamu. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.